Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersabdalah ya Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutipan Injil yang baru saja kita dengar tadi adalah kesimpulan Tuhan Yesus mengenai iman luar biasa seorang perwira. Ia adalah seorang tentara dari kerajaan Romawi. Namun, ia meminta bantuan beberapa orang tua-tua Yahudi untuk berkenan menyampaikan kepada Yesus kalau hambanya sedang sakit dan hampir mati, supaya ia berkenan menyembuhkannya. Mereka mengenal perwira ini sebagai orang baik dan patut ditolong sebab ia patut engkau tolong, kata mereka, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Begitulah mereka menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Tuhan Yesus menanggapi permintaan mereka. Lalu ia pergi bersama-sama dengan mereka menuju rumah perwira itu. Yang menarik justru perwira itu merasa tidak layak untuk menyambut Tuhan Yesus. Katanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Menanggapi ucapan perwira ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudari terkasih, apa yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus tentang iman seorang perwira hari ini? Sungguh mencuri perhatian gereja sampai hari ini. Tentu saja kita masih ingat dan bahkan tidak akan pernah melupakannya. Iman perwira itu kita ulangi setiap kali kita akan menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Dengan sedikit penyesuaian, iman itu kita doakan setelah imam berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya." Lalu kita berseru dalam kerendahan hati, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Apakah kekaguman Tuhan Yesus akan iman seorang perwira yang sangat rendah hati ini menjadi contoh luar biasa yang tidak dijumpai Tuhan Yesus di antara bangsanya sendiri? Mungkin sedemikian seringnya kita mengucapkan ungkapan iman ini, kita tidak menghayati makna yang terdalam dari pesannya. Bahkan mungkin kita melewatkan bagian ini dengan kurang fokus
pada perayaan Ekaristi Suci. Padahal inilah salah satu saat yang penuh rahmat dalam doa dialogis antara Tuhan dan kita umatnya. Saudara-saudari terkasih, kita masih dalam masa atau bulan Kitab Suci Nasional saat ini. Negeri kita juga masih belum terbebas dari pandemi COVID-19 atau Corona sampai hari ini. Siapakah di antara kita yang sudah berseru kepada Tuhan dengan doa dalam kerendahan hati seperti perwira yang hambanya sedang sakit? Mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming beberapa saat lamanya. Kita mendengarkan banyak wujud misa, mohon kesembuhan dari penyakit corona. Kita mohon peristirahat abadi untuk mereka yang meninggal karena terpapar corona. Kita berdoa mohon agar wabah corona segera berakhir dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Aku mau bersaksi kepadamu. Ketika aku sedang sakit dan sakitku sepertinya tidak kunjung sembuh, di kamar mandi aku berdoa, memohon kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, sucikan air yang akan kupakai untuk mandi ini. Sucikanlah dan bersihkanlah tubuhku. Lepaskanlah aku dari penyakitku. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Doa itu kuulang setiap kali aku akan mandi. Dan aku sudah merasakan pulihnya tubuhku dari penyakit yang sedang aku derita. Dan aku berkata-kata dalam hatiku, terima kasih Tuhan untuk mujizat yang boleh aku alami. Memang aku tidak berkata-kata seperti perwira dalam Injil hari ini. Tetapi aku yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan aku. Kalimat itu kutemukan dan kucuplik dari Alkitab, dari perkataan seorang yang sakit kusta yang mohon kepada Yesus, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Dan aku sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, saya sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan juga sampai hari ini. Dari ketekunan membaca Alkitab, terutama keempat Injil suci, saya mengalami sukacita iman. Karena melalui pembacaan Alkitab itu aku dibentuk menjadi manusia yang sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidupku. Juga ketika keadaan ekonomi kami tidak menentu di masa pandemi yang berkepanjangan ini, kalau dipikir-pikir, kami seperti tidak memiliki hari esok yang cukup cerah. Namun aku percaya kepada Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik, dan Ia akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Ia sanggup mengubah air menjadi anggur, 5 roti untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan Ia bukan saja bisa menyembuhkan hamba seorang perwira, pemuda Nain, dan anak Yairus saja Ia bangkitkan dari kematian. Betapa luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Yang ditunggu dari kita adalah iman seperti perwira yang rendah hati, yang
kita dengarkan pada hari ini. Ia tahu bahwa dia tidak berhak untuk memperoleh anugerah seindah itu. Tapi ia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang baik untuk hambanya yang sakit dan hampir mati. Kini giliran kita untuk mengandalkan Yesus dalam seluruh hidup kita. Izinkanlah firman Yesus bekerja atas hidup kita. Bersabdalah, ya Tuhanku, aku pasti sembuh. Apakah aku percaya akan kuasa firman Tuhan yang menyelamatkan hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk percaya penuh pada Sang Sabda, yaitu Putramu, Yesus. Bantulah kami mengandalkan Dia dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.